Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma syrah lana sadarana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin hadirat jamaah salat maghrib ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang sejuk ini alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan pada hari ini. Allahumma sayyiban nafi'a. Itu adalah doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan curahan daripada hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah curahan, jadikanlah curahan hujan ini sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan kami, sehingga hujan itu tidak menjadikan musibah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan pada hari ini senantiasa bisa membawa keberkahan dan menghanyutkan yang namanya corona ya, yang ada terkhusus di kota Tanjung Pinang. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita ataupun contoh ya di dalam aspek kehidupan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahida shalla alaihi 10 marrat. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya 10 kebaikan di dalam kehidupannya. Itu baru kita mengucapkan 1 kali salawat. Ternyata ucapan daripada salawat itu dikembalikan manfaat ataupun fungsi kebaikannya kepada kita. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebuah keistimewaan bagi kita yang mana pada malam hari ini kita masih bisa menyisihkan sedikit daripada waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini seraya menunggu masuknya waktu salat Isya. Mudah-mudahan kita termasuk seperti halnya golongan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selalu melapangkan waktunya, kata Nabi, untuk mendatangi sebuah majlis, maka kelak nanti Allah akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji fi mas'alati hadisul ahkam alladhi yata'allaqu bi fadilati al-yawm al-jum'ah, yaitu berkaitan dengan keistimewaan daripada hari Jumat. Ada beberapa hadis yang sudah kita bacakan beberapa pertemuan yang lalu, baik ia masalah kebersihan, persiapan diri ketika menunaikan ibadah daripada solat Jumat itu sendiri. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh salah seorang sahabat yang mana beliau ini adalah termasuk urutan yang paling tinggi ataupun paling utama di dalam periwayat daripada hadis,
yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah nanti hadis yang kedua yang mana meriwayatkan daripada hadis itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini juga masuk ke dalam kategori 7 besar di kalangan para ulama yang meriwayatkan daripada hadis paling produktif, yang mana jumlah hadis yang ia riwayatkan langsung ia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1175 hadis itu diceritakan oleh Abu Musa, yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Urutan pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis disering dibacakan oleh Bilal kita sebelum khatib menaiki mimbar. Hadis seperti apa lafaz daripada ataupun teks daripada hadis itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansid wal imamu yakhtub faqad laghaut. Wa fi riwayatil Muslim, di riwayat yang lain yang mana dikeluarkan hadisnya oleh Imam Muslim, wa man lagha fala jum'atalah. Apa maksud dan tujuan daripada hadis ini sehingga sangat penting sekali yang berkaitan dengan ansid ini sendiri bisa menggugurkan ataupun menjadikan daripada solat Jumat kita sia-sia. Apa kata Rasulullah? Idza qulta li sahibika, apabila engkau bercakap, apabila engkau menegur daripada saudaramu, apakah yang di sebelah kanan, kiri, muka, belakang, dikarenakan mungkin beliau itu tidak terlalu fokus untuk mendengarkan khutbahnya sehingga beliau itu bercanda ataupun mengeluarkan perkataan yang mengurangi kekhusyukan daripada saudaranya, sehingga kita berusaha bagaimana caranya saudara ini berhenti daripada apa yang ia perbuat. Ketika khatib menyampaikan khutbahnya cuma kita mengucapkan ansyid saja, ansyid itu kan diambil dari kata fi'lul amar, berarti diam. Ansyid, diamlah, dengarkan. Mungkin tujuan kita adalah sesuatu yang baik. Kita mengatakan kepada saudara kita kan ansyid itu tujuannya yang baik. Maka ini sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita yang mana kalimat ansyid ini wahiya fil asli ya'muru bima'rufin. Hukum asal ataupun tujuan daripada sahabat ini menyampaikan kepada saudaranya agar diam, itu kan sesuatu yang baik gitu. Jangan berisik, diam. Padahal tujuannya baik, tapi kan kalimat daripada ansyid itu juga sudah menjadikan Jumat kita sia-sia. Apalagi perkataan-perkataan yang lain itu. Apalagi perkataan-perkataan yang lain. Kenapa lagha itu adalah sia-sia? Kenapa menjadikan Jumat kita daripada golongan orang-orang yang sia-sia? Berarti tidak mendapatkan apa-apa daripada solat Jumat kita, hanya terlepas sebuah kewajiban. Hanya terlepas sebuah kewajiban. Di pekan yang lalu sudah pernah kita sampaikan, barang siapa yang datang di waktu yang pertama kata Rasulullah, maka diberikan pahala taubahnya seperti seseorang bersedekah 1 ekor unta. Nah, jam pertama di sini tidak didudukkan oleh para ulama kita. Apakah dia jam 9, apakah dia jam 10 pagi, apakah dia jam 11 pagi, tidak didudukkan. Yang jelas jam pertama. Tidak ada ulama yang merincikan jam pertama yang dimaksudkan itu apakah sesuai dengan waktu kita pada saat ini. Tidak ada. Bahkan ada sebagian ulama yang berusaha memberikan penjelasan tentang waktu pertama. Berarti waktu pertama itu menandakan beliau itu duduk di shaf yang pertama, kata dia. Ini kan usaha dia untuk memudahkan ataupun memsederhanakan memahami daripada waktu pertama itu. Maka kalau kita terjemahkan, barang siapa yang datang pada hari Jumat yang mana beliau itu diposisikan di shaf yang pertama, mendapatkan pahala taubahnya seseorang bersedekah 1 ekor unta. 1 ekor unta itu mahal, Pak. Kurang lebih 3.000 dirham tuh. 3.000 real tuh. 3.000 real itu kalau tidak salah kita konversikan ke rupiah 23 juta.
23 juta itu yang sederhana, karena 1,5 ekor sapi setara dengan 1 ekor unta. Itu pahala yang diberikan kepada mereka luar biasa itu. Setiap ekor unta padahal tidak mengeluarkan biaya, hanya mengeluarkan waktu ataupun upaya kita bagaimana caranya biar kita masuk ke saf yang pertama. Bukan berarti makna hakikat daripada waktu pertama itu adalah berada di saf yang pertama. Itu secara majazi saja. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ketika khatib ini sudah menaiki mimbar, dalam artian sudah membacakan khutbahnya. Ya, sudah membacakan khutbahnya, karena kebiasaan di zaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan Jumat itu dikumandangkan satu kali, Pak. Satu kali. Ketika azan hendak dikumandangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap keluar dari rumahnya untuk memasuki Masjid Nabawi. Nah, Bilal sudah melihat Rasulullah masuk ke masjid itu, langsung ya persilakan naik ke mimbar, mengucapkan salam, langsung dikumandangkan azan itu. Langsung dikumandangkan azan. Apakah ketika azan itu sudah termasuk bagian daripada lagu tadi? Tidak termasuk itu. Belum termasuk bahagian daripada yang dilarang untuk bercerita ataupun menyampaikan sesuatu kepada saudara kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal imamu yakhtub. Ketika itu imam sedang membacakan khutbahnya. Tapi kalau imam masih duduk, kategori daripada ansit itu belum termasuk itu. Kita masih boleh mungkin menyampaikan informasi ataupun mungkin hal-hal yang penting kita sampaikan kepada saudara kita. Mungkin ada di antara saudara kita yang belum men-silent daripada handphonenya, boleh kita sampaikan itu sebelum khatib ini membacakan khutbahnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal imamu yakhtub. Ketika itu imam membacakan khutbah. Kenapa dinamakan dengan imam pembaca daripada khutbah itu? Kebiasaan di zaman daripada Rasulullah ataupun para sahabat, siapa yang membacakan khutbah itu satu paket dengan imam sholatnya. Tapi apabila orang yang lebih afsah bacaannya, lebih hafiz dia, lebih banyak hafalan-hafalan daripada Qur'annya, itu diperbolehkan orang lain diposisikan sebagai imam dan orang lain yang ataupun mungkin yang sudah terjadwalkan diposisikan sebagai pembaca khutbah tuh. Tapi kalau dipaketkan itu juga bagus itu. Ketika disandingkan mana yang lebih baik, yang lebih baik itu satu paket. Bukan berarti tidak boleh ya. Nah, karena kita ketika membandingkan dua ibadah, kalau kita membandingkan dua ibadah, otomatis ada yang terbaik. Ini baik, kemudian ini yang terbaik, kan seperti itu. Bukan berarti salah ketika kita membedakan imam dengan khatib, itu boleh juga. Apalagi imamnya itu mungkin lebih afsah di dalam pembacaan daripada Al-Qur'annya, lebih banyak hafalannya, boleh itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal imamu yakhtub, kebiasaannya. Nah, kalau kita sudah berani untuk memasukkan diri sebagai khatib, otomatis kita juga harus siap dijadikan sebagai imam tuh. Karena itu satu paket. Tapi kalau imam belum membacakan khutbahnya, hal-hal yang lain masih boleh kita persiapkan itu. Jam pertama kata Rasulullah seperti halnya yang sudah kita jelaskan, mendapatkan pahala orang yang bersedekah 1 ekor unta. Jam kedua ataupun kita maknakan saf yang kedua mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah 1 ekor sapi bakar. Jam ketiga mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah 1 kibas ataupun 1 kambing. Jam keempat orang yang mendapatkan pahala seperti halnya bersedekah 1 ekor ayam. Tidak dijelaskan di situ apakah di ayam betina ataupun ayam jantan. Tapi kan bahasa di dalam hadis itu dik. Dik itu kan ayam yang lebih besar ataupun yang lebih mahal. Berarti ayam jantan itu. Kemudian jam yang kelima turun lagi pahalanya. Orang yang bersedekah 1 butir telur. 1 butir telur berapalah harganya? Paling mungkin 1.300 perak. Dibandingkan tadi 23 juta itu. Sangat jauh sekali itu.
Perbedaan pahala di waktu yang pertama dengan waktu yang kelima. Nah, waktu yang keenam yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah ketika khatib sudah membacakan khutbahnya. Siapa mereka yang mendapatkan pahala yang keenam? Pahala yang keenam kan tidak ada lagi itu. Yang paling kecil itu pahalanya adalah 1 butir telur. Nah, kalau sudah jam ke-6 kita masuk, khatib sudah membacakan khutbahnya, maka termasuklah mereka itu bahagian daripada laghaut. Siapa mereka laghaut? Orang yang sia-sia. Sia-sia mereka, merugi mereka dalam pelaksanaan Jumat kali itu. Kenapa? Karena tidak memperhatikan tata cara ataupun aturan-aturan yang telah disyariatkan di dalam agama Islam itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah kenapa sebuah pertanyaan itu ada illah itu kan tujuan. Kenapa dilarang kita menyampaikan hanya merupa kalimat ansid saja, diam saja? Dikarenakan mengurangi kekhusyukan kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib itu. Mengurangi kekhusyukan, la siyama kata ulama-ulama kita kontemporer muasyarah, apalagi seseorang yang bermain dengan menggunakan tangannya, bermain untuk memegang sesuatu. Apakah dia mungkin kunci mobilnya, apakah dia handphonenya. Terkadang kan kita masih bisa menjawab pesan itu, menghidupkan paket kita padahal khatib sudah membacakan khutbahnya. Jangan kita salah faham, hanya berkata saja yang mengurangi pahalanya, tidak. Orang yang tidak fokus berarti bisa dikiaskan kalimat ansid tadi kepada seseorang yang bermain-main menggunakan handphonenya. Mungkin. Maka ketika kita berangkat sholat Jumat itu Bapak Ibu, pastikan handphone kita itu sudah di silent itu. Ya, sudah di silent. Kalaupun tidak, jangan bawa handphone. Tapi kalau terpaksa mungkin dari kantor sampai ke rumah ibadah dikarenakan waktu sholat Jumat sudah masuk, ya sudah di silent saja, nonaktifkan. Ya, buat mode pesawat. Kalau mode pesawat kan nggak bisa dihubungi itu. Persis seperti halnya kita di dalam pesawat. Kenapa di dalam pesawat aturan lebih ketat dibandingkan masjid itu? Itu kan sebuah pertanyaan bagi kita. Kalau di pesawat itu ditegur sama pramugari umum. Kalau kita main handphone itu, mohon maaf Pak, tolong di silent daripada handphonenya. Padahal kan tidak ada kaitannya dengan ibadah di situ. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan ibadah di dalam masjid, kenapa kita enggan untuk men-silent daripada handphonenya? Terkadang Pak, ketika kita dalam pelaksanaan sholat rakaat yang pertama bunyi handphonenya. Iya, kalau ringtone-nya cuma bunyi cuma bunyi biasa saja. Bagaimana halnya ketika ringtone itu suara-suara yang aneh? Otomatis ketika ada orang yang berkurang kekhusyukan sholatnya dikarenakan bunyi daripada handphone kita yang menanggung dosanya. Tidak main-main, kita yang menanggung dosanya, karena dikarenakan kita lah mengurangi kekhusyukan daripada saudara-saudara kita. Nah, ringtone ini juga sudah dikeluarkan fatwa oleh ulama-ulama Saudi Arabia ataupun yang lainnya, dimakruhkan untuk menggunakan ringtone handphone dengan nada orang yang membaca Al-Quran itu. Apalagi musik yang lain ya. Contoh mungkin 1 malam saja ataupun 2 malam, 3 malam seperti itu. Apalagi hal yang seperti itu. Sedangkan Al-Quran saja itu tidak dianjurkan. Apa sebab? Dikarenakan terkadang orang yang kita rekam itu belum sempurna bacaan Al-Qurannya, sudah langsung kita angkat. Berarti tidak sempurna bacaan daripada ayatnya. Terkadang kan ada yang urgen itu, tidak boleh diputus-putus itu ayat. Itu yang menyebabkan fatwa di Saudi Arabia itu tidak dibenarkan untuk menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai ringtone. Itu di Saudi ya. Kalau di Tanjung Pinang belum ada fatwa seperti itu. Nah, kalau tetap kita menggunakan seperti itu, pastikan ayatnya sempurna dulu sampai 1 ayat baru diangkat. Tapi kan terkadang nggak sampai 1 ayat. Apalagi yang nelpon itu kan orang rumah kita kan seperti itu. Sampai di rumah, bang kok lama betul handphone saya diangkat, kamu lagi dengan siapa, kan jadi masalah jadinya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti menggunakan handphone, apakah dia menjawab pesan, menerima telepon, menulis menjawab di WhatsApp dan yang lainnya, termasuk bahagian daripada laghaut, termasuk bahagian daripada sia-sia.
Wa man lagha fala jum'atalah. Dan apabila sudah tergolong mereka orang-orang yang sia-sia, maka tidak memperoleh pahala daripada keistimewaan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tidak mendapatkan pahala dari keistimewaan solat Jumatnya. Itu yang mereka tidak peroleh. Nah, apakah mereka mendapatkan pahala ketika membacakan Al-Fatihah? Mendapatkan pahala. Padahal kan yang digaris bawah itu keberkahan dan keistimewaan solat Jumat itu kita tidak dapat itu. Nah, maksud daripada sia-sia di sini dikhususkan kepada pahala yang diberikan kepada seseorang dikarenakan keistimewaan ataupun kemuliaan solat Jumat itu sendiri. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul permasalahan yang kedua. Bagaimana halnya ketika seorang imam mengucapkan daripada solawat kepada Rasulullah, solawat dan salam? Apakah kita diperbolehkan untuk mengikuti bacaan solawat itu? Ketika seorang imam membacakan doa, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, amin, kata imam, apakah boleh kita mengaminkan daripada doa itu? Ini sebuah permasalahan yang muncul di tengah-tengah pelaksanaan daripada khutbah itu sendiri. Apa kata ulama-ulama kita? Ketika itu berkaitan dengan salawat, berkaitan dengan takmin. Takmin kan mengucapkan amin ketika tidak termasuk bahagian daripada laghaut, apalagi pengucapan daripada mengeluarkan suara yang nyaring seperti itu. Ketika kita hanya melafazkan dengan lisan kita saja, tidak didengar oleh orang lain, itulah yang lebih baik. Itu lebih baik. Nah, kalau kita tidak mengaminkan kan seolah-olah kita tidak termasuk bahagian daripada doa yang telah diucapkan oleh imam tadi. Berbeda halnya ketika sudah masuk doa. Kalau sudah masuk doa itu dianjurkan kita aminkan. Contoh mungkin di akhir daripada khutbah itu, Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat, amin. Itu kan sudah termasuk bahagian daripada khutbahnya, sudah termasuk bahagian daripada khutbah itu sendiri. Nah, mengucapkan daripada amin, mengucapkan salawat, mengucapkan tahmid, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika khatib membacakan khutbahnya itu diperbolehkan. Lebih dianjurkan ucapan itu tidak mengeluarkan daripada suara kita, sehingga terfokus untuk mendengarkan daripada khutbah itu sendiri. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawajjahuna ila Rasulillah. Ketika Nabi mengucapkan ataupun membacakan khutbahnya, para sahabat itu menghadap, ya, matanya melotot mengarah kepada khatib membacakan khutbahnya, bukan menunduk tuh. Kalau kita kan kebanyakan menunduk, apalagi mungkin musim hujan, pas pula khatibnya itu 25 menit itu. Ya, itu sudah senyap, harusnya kan kita ini adalah isyarat itu. Kalau sudah senyap, isyarat untuk mengakhiri daripada khutbahnya. Terkadang kan hal yang seperti itu terjadi di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau kita perhatikan, banyak sekali yang khusyuk betul itu. Untung tidak tumbang itu. Kalau tumbang itu kan ketahuan betul itu. Nah, bagaimana hanya apakah mereka batal wudunya? Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak batal. Tidak batal apabila mereka masih mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Terkadang kan masih termiang-miang itu. Termiang-miang di telinga kita, ternyata sudah doa. Nah, seperti itu. Hal yang seperti ini tidak membatalkan daripada wudunya karena masih mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir berkaitan dengan fadilah ataupun keutamaan daripada hari Jumat itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Man qara'a suratul kahfi, barang siapa yang membacakan surah Al-Kahfi yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat, adha'alahu minan nuri ma bainal jum'ataini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada mereka yang mana cahaya itu tidak redup selama satu pekan. Nah, ketika ada cahaya itu, otomatis keberkahan dan kebaikan memudahkan masuk ke dalam diri kita. Ini keistimewaan daripada membaca surat Al-Kahfi. Bagaimana halnya? Ini muncul masalahnya. Bagaimana halnya dengan seseorang membacakan surat Yasin pada malam Jumat itu? Apakah boleh kita bacakan pada malam Jumat? Boleh.
Karena surat Yasin itu juga bahagian daripada Al-Quran. Surat Yasin itu bahagian daripada Al-Quran. Nah, apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mana beliau itu membacakan surat Yasin mengkhususkan pada malam Jumat? Apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah? Tidak pernah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi perlu kita garis bawahi bahwasanya sunnah itu terbagi tiga. Yang pertama ada yang dinamakan dengan sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah bahagian daripada sunnah. Salah satu contoh mungkin sallu kama ra'aitumuni usolli salat tahiyatul masjid ataupun yang lain, itu kan fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian diikuti oleh para sahabat, sunnah hukumnya. Karena Nabi melakukan sesuatu tidak serta-merta mengikuti hawa nafsunya. Terlebih-lebih Allah wahyukan kepada Rasulullah untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka jelas kata Rasulullah SAW, kemudian menukil sebuah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Rasulullah. Dan Nabi itu tidak pernah melakukan ataupun mengucapkan sesuatu ataupun melakukan sesuatu mengiringi daripada hawa nafsunya sebelum ada wahyu yang diturunkan oleh Allah terlebih dahulu kepada Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi bahagian daripada sunnah. Nah, bahagian daripada membacakan surat Yasin itu adalah sunnah qauliyah. Pernah disampaikan oleh Rasulullah, tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surat daripada Yasin itu sendiri? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a al-Qur'anu fi lailatin, ataupun man qara'a Yasin di hadis yang lain, man qara'a Yasin fi lailatin asbagh maghfuratan lahu. Barang siapa yang membacakan surat Yasin di malam hari, maka di pagi harinya Allah telah menggugurkan daripada dosa-dosanya. Kemudian kita ulang kembali teks daripada hadisnya, man qara'a suratu Yasin ya fi lailatin, barang siapa yang membacakan surat Yasin di malam hari, faqad asbaha maghfuran lahu, maka di pagi harinya Allah telah mengampunkan daripada dosa-dosanya. Itu teks daripada hadisnya. Nah, permasalahannya, apakah derajat hadis ini sahih ataupun tidak? Apakah sanadnya sahih ataupun tidak? Ternyata setelah ditakhrij ada salah satu di antaranya bernama Abu Ya'la. Abu Ya'la ini terkadang ia berdusta mengucapkan sebuah hadis, terkadang tidak. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya hadis itu adalah dhaif jiddan. Bukan hanya dhaif saja. Dhaif itu kan lemah. Jiddan itu sekali. Ya, bukan hanya sekali, kedua kalinya tidak dhaif ya, tidak, sangat lemah. Itu pendapat daripada Syekh Utsaimin, dhaif jiddan, yang menceritakan tentang membaca surat Yasin di malam hari. Ternyata ada qaul yang lain, ya, seperti halnya Imam As-Suyuti ataupun Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu seorang ulama besar, Pak. Berjilid-jilid buku yang ia karang. Apa kata Ibnu Katsir? Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembacaan surat Yasin, isnaduhu zayyid, sanadnya itu masuk ke dalam kategori baik, di atas dhaif sedikit, tidak? Di atas dhaif sedikit berarti derajatnya hampir mendekati hasan. Kenapa? Karena ada ulama selain daripada Abu Ya'la itu, yang mana beliau itu siqah, teguh pendirian di dalam hafalannya. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Begitu juga dengan Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya hadis itu derajatnya jayyid. Ada yang mengatakan dhaif jiddan dikarenakan ada Abu Ya'la, ada yang mengatakan derajatnya adalah masuk ke dalam kategori jayyid. Salah satu di antaranya adalah Ibnu Katsir dan juga Imam As-Suyuti itu. Nah, tergantung kita apakah kita melakukannya ataupun tidak. Nah, ketika disandingkan dua hadis itu, hadis yang pertama tentang
pembacaan surat Al-Kahfi, hadis yang kedua tentang pembacaan surat Yasin, otomatis yang lebih kuat itu adalah dalil yang menganjurkan untuk membacakan surat Al-Kahfi, karena hadisnya sahih. Itu hadisnya sahih ketika dibandingkan itu. Terkadang kan kita ada yang pernah bertanya, mana yang lebih baik Pak Ustadz, kita membacakan surat Yasin atau surat Kahfi? Lebih baik surat Kahfi kita bacakan, tapi tidak salah ketika membacakan surat Yasin. Nah, kalau malamnya kita bacakan surat Yasin, paginya kita bacakan surat Al-Kahfi, itu lebih baik lagi itu. Dua-duanya masuk. Ini surat Yasin pun tidak, surat Kahfi kagak. Ini jadi masalah itu. Dua-duanya tak ada yang ia baca, tapi perdebatan luar biasa tuh. Perdebatannya di luar biasa. Ketika ditanya ada enggak di antara dua surat itu yang ia baca? Tidak ada, enggak sempat kata dia. Nah, ini jadi masalah. Ini orang-orang yang perlu diruqyah yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks di dalam hadis itu kan fi lailah, di malam hari, tidak dikhususkan pada malam Jumat. Ya, karena secara umum itu barang siapa yang membacakan surat Yasin di malam hari kata Rasulullah. Nah, kalau malam Jumat itu kan malam juga itu. Ya, malam Sabtu malam juga itu. Ya, tergantung mana kesempatan kita untuk membacakan surat Yasin. Nah, kalau tidak sempat malam Jumat, malam Sabtu boleh. Tidak sempat malam Sabtu, malam Ahad juga boleh. Tapi kalau surat Al-Kahfi itu keistimewaannya hanya dibaca pada hari Jumat, barulah mendapatkan keistimewaan seperti tadi. Bukan berarti kita tidak boleh membacakan surat Kahfi pada hari Sabtu, boleh, tapi keistimewaan khusus tidak kita peroleh. Hanya mendapatkan pahala seperti halnya membacakan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Ini keistimewaan daripada pembacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, kalau di tahun Hijriah itu kan pergantian hari ketika matahari terbenam. Nah, sekarang itu kalau tahun Hijriah sudah termasuk hari Senin ini. Sudah termasuk hari Senin. Ya, malam Senin. Maka diistilahkan ada malam Jumat. Jumat malam itu tidak ada. Ya, malam Jumat yang ada, karena malam itu bahagian daripada Jumat. Nah, kalau Jumat malam, otomatis kita memaksakan bahwasanya malam itu bahagian daripada Jumat. Tidak, Jumat dulu baru malamnya, padahal di tahun Hijriah itu malam dulu baru hari Jumatnya, seperti itu. Maka dikarenakan keistimewaan sudah pernah kita ceritakan beberapa hadis, itu belum termasuk secara keseluruhan itu. Ya, karena ada seorang ulama mengarang sebuah kitab 1 jilid itu berkaitan dengan keistimewaan solat daripada Jumat itu sendiri. Nah, saudara-saudara kita di Timur Tengah ini Bapak Ibu, dikarenakan banyak sekali keistimewaan daripada hari Jumat itu, mereka libur aktivitas, baik ia berdagang, baik ia perkantoran, baik ia guru ataupun yang lainnya, hari Jumat libur. Apa sebab? Untuk mempersiapkan diri mendapatkan pahala seperti halnya orang yang bersedekah 1 ekor unta. Kalau dirata-ratakan Pak, orang Saudi, orang Mesir, orang Maroko, orang Jazair, orang Syria itu rata-rata mereka mendapatkan pahala 1 ekor sapi. Kalau orang Indonesia rata-rata mendapatkan 1 ekor ayam pahalanya. Jauh sekali perbedaannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada aba-aba dari masjid ataupun azan tidak berkumandang azan yang kedua kalinya, kita masih santai. Oh, ini masih azan yang kedua kali. Ketika berkumandangkan 1 kali azan, kita bertanya-tanya, ini azan 1 kali atau azan yang kedua kalinya? Nah, padahal sebelum azan kita sudah hadir di masjid, itu keistimewaannya luar biasa. Keistimewaannya luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal daripada fadilah fadilah yaumul jum'ah seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada beberapa hal juga yang perlu kita diskusikan, dipersilakan kepada jemaah. Ya, silakan. Baik. Yang kedua, saat imam membaca doa, apa kita mengangkat tangan atau berbiasa juga? Ini berhubungan dengan kota infak. Kota infak berjalan. Kalau di masjid di negara-negara maju seperti Kuwait itu kota infak nggak ada Pak. Yang ada itu di Indonesia kota infak banyak. Karena masih membutuhkan uluran tangan untuk pembantuan daripada masjid.
Ya, itu fakta. Saudara kita yang di Kuwait itu, yang pekerjaan yang paling dihindari itu adalah amil zakat. Amil zakat sangat dihindari pekerjaan di Kuwait. Kenapa? Karena mereka bingung, harta menumpuk, tidak ada yang mau menerimanya. Makin hari makin banyak itu harta, bingung mereka. Ini harta mau kemana ini tuh? Kalau di Indonesia itu menjelang daripada Idul Fitri banyak sekali yang mengkategorikan bagian daripada asnaf yang 8. Saya gharim lah, saya inilah segala. Itu perbedaan daripada kota infak itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana yang lebih baik? Nah, apakah termasuk menggeser daripada kota infak itu sendiri? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita. La yasgulur rajulu bi fammihi au bi yadihi. Jangan sekali-kali menyebutkan seseorang dengan menggunakan mulut ataupun tangannya. Nah, kota infak itu kan menyebutkan kita. Apalagi lirik kanan kiri, ada enggak mungkin siapa yang lebih besar memasukkan di dalam kota infak itu? Apalagi bersuara kota infaknya seperti itu. Nah, lebih baik kota infak itu tidak digeser, tapi sudah disediakan di pintu masjid. Ya, kalau mungkin perubahan daripada hal yang seperti itu perlu kita informasikan, Pak, sebagai pengurus masjid. Bapak Ibu yang ingin berinfak, kita sudah disediakan di pintu masjid. Nah, apakah sudah selesai sholat Jumat ia masukkan atau sebelum sholat Jumat? Karena ada kekhawatiran, takutnya apa yang kita lakukan itu termasuk bahagian daripada lagha. Dan hal yang seperti itu dihindari lebih baik. Itu dihindari lebih baik itu, sehingga disediakan di luar itu kota infaknya. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan doa. Apakah seseorang itu mengangkat daripada kedua tangannya? Ini terjadi khilaf itu. Terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ulama yang pertama mengatakan seseorang itu meminta itu lebih baik untuk mengulurkan tangannya, sehingga nampak kesungguhan daripada orang ini bahwasanya dia meminta kepada Allah. Sedangkan ke manusia saja kita meminta itu menggunakan tangan. Coba tidak menggunakan tangan meminta sesuatu itu terasa ada unsur kesombongan itu. Contoh mungkin minta tolong ambilkan itu kata dia, tapi tak ada gerakan tangannya. Tapi kalau ada gerakan tangannya kan lebih sopan seperti itu. Ini dikiaskan oleh pandangan ulama yang pertama. Sedangkan ke manusia saja untuk minta tolong lebih baik menggunakan tangan isyaratnya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan ulama yang pertama. Nah, kalau minta kepada Allah kan nampak kesungguhannya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Kan seperti itu, seolah-olah dia meminta betul kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan ulama yang kedua, yang mana doa itu tidak dilafazkan dengan jihar kecuali sesuatu yang nyata, seperti halnya doa ketika berkhutbah. Itu kan nyata, itu rukun khutbahnya mendoakan umat muslimin itu. Nah, itu harus diucapkan. Nah, banyak di antara saudara kita ketika bersalam dia berdoa tidak mengangkat kedua tangannya. Tapi kan di dalam, bukan berarti saudara kita ini, sahabat kita itu tidak berdoa. Berarti masuk ke dalam kategori pemahaman ulama yang kedua. Begitu juga dengan apakah dia doa setelah sholat, apakah dia doa ketika sholat. Salah satu contoh kan doa ketika sholat, ketika membaca doa qunut. Ada di antara saudara kita tidak mengangkat tangannya. Berarti masuk pemahamannya ke dalam kategori ulama yang kedua. Yang paling terpenting kan kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Apakah dia mengangkat tangan ataupun tidak tergantung pemahaman seseorang. Ya, na'mal bima ittafaqna wa tajir fima ikhtalafna. Ketika ada sesuatu yang sudah kita sepakati, maka kita lakukan. Tapi ketika ada sesuatu yang berbeda pemahaman di kalangan kita, usahakanlah untuk melapangkan daripada dada kita. Oh, mungkin pemahaman teman ini, pemahaman sahabatku ini seperti ini, ya sudah, mangga. Ada dasarnya, ada dasar masing-masing seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, atau ada yang lain tadi lupa kita menyampaikan, mana yang lebih baik ketika seseorang itu masuk ke masjid wal imamu yakhtub, hal yusalli au yajlis. Apakah orang ini menunaikan solat 2 rakaat atau duduk? Terkadang kan ada teman ini lihat di dalam masjid sudah penuh, tapi ada sedikit celah,
ia berdiri di situ Allahu Akbar, tujuan dia untuk merenggangkan. Kita kan selaku orang yang duduk di situ, orang yang sholat tidak mungkin tidak dikasih tempat itu. Ini banyak di antara kita, Pak, yang seperti itu. Itu makruh gitu. Ini sudah pernah kita sampaikan. Makruh hukumnya memisahkan dua orang yang sudah berdekatan. Nah, kalau mau sholat cari tempat kosong. Cari tempat kosong. Nah, terjadi khilafiyah lagi di kalangan para ulama. Ulama yang pertama, sama ada ia imam membacakan khutbah ataupun belum, tetap dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang mana beliau itu masuk ke masjid langsung duduk. Maka apa kata Rasulullah? Asallaita raka'ataini? Apakah kamu sudah sholat sunnah 2 rakaat? Maka apa kata saat belum? Maka sholatlah. Itu salah satu dasar kalau khotib itu boleh menegur makmum ataupun pendengar, ya, walaupun di luar daripada konteks khutbah yang ia sampaikan, boleh. Contoh, mungkin ada orang yang bermain segala macam ketika dia membacakan khutbahnya, boleh ia tegur itu. Tapi yang tak boleh itu kita selaku mustami'. Dasarnya dari mana? Rasulullah lakukan seperti itu. Ada seorang sahabat langsung duduk, tidak diperkenankan duduk oleh Rasulullah sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Ini faham bahwasanya sama ada ia khatib sudah sedang membacakan khutbahnya ataupun tidak, tetap dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Maka apa kata Rasulullah? Falyatadzawwadz rak'ataini aw yukhaffif. Maka ringankanlah 2 rakaat itu. Nah, kalau sholat sunnah qobaliyah itu 5 menit. Nah, kalau sholat sunnah seperti itu 2 menit jadilah. Itu harus diringankan. Nah, pemahaman ulama yang kedua, lebih baik diam ataupun duduk, dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib itu. Ada dasarnya, ada. Seorang sahabat datang yang mana sahabat ini melangkahi daripada pundak-pundak sahabatnya sembari masuk ke saf yang paling depan. Ya. Kemudian dia berdiri hendak menunaikan salat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau diam dan juga duduk, kata Rasulullah. Nah, apa yang engkau lakukan itu tidak boleh itu. Engkau sudah faqad azaita wa anaita, kata Rasulullah. Yang mana engkau itu sudah menyakiti daripada saudaramu karena melangkahi daripada saf mereka. Wa anaita, dan engkau tenang, duduk tenang. Berarti kondisi yang kedua, sahabat yang berbeda disampaikan oleh Rasulullah agar duduk tenang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Nah, tergantung kita lagi. Nah, tergantung kita, kebiasaan kita yang mana. Apakah sholat sunnah 2 rakaat atau duduk? Dasar dua-duanya ada. Dasarnya dua-duanya ada. Itulah yang menjadikan khilafiyah di kalangan para ulama-ulama kita seperti itu. Taib wallahu a'lam bissawab. Karena kan waktu sholat Isya ya sudah masuk. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan, mungkin di pertemuan yang akan datang akan kita diskusikan bersama. Taib nakhtatim bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.